Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sasrianti Ibrahim. Saya mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, jurusan Pendidikan Sejarah. Baik, di video kali ini saya akan memaparkan artikel yang berjudul Penerapan Pancasila pada Masa Orde Baru. Baik, kita langsung saja ke materinya. Pada masa Orde Baru yang terjadi pada tahun 1966 sampai 1998. Pada masa ini terjadi pergantian presiden dari Insinyur Soekarno ke Jenderal Soeharto melalui surat perintah pada tanggal 11 Maret 1966 atau disebut Super Semar. Soekarno memerintahkan Soeharto untuk memulihkan stabilitas dalam negeri dan menumpas pemberontakan PKI. Harapan baru muncul di tengah kegalauan bangsa pasca gerakan 30 SPKI. PKI pun berhasil ditumpas dalam waktu yang singkat. Dukungan besar rakyat untuk Soeharto cukup besar untuk memimpin negara Indonesia pada saat itu. Jenderal Soeharto memiliki visi utama untuk melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Pada masa kepemimpinan Soeharto, stabilitas negara sangat terjaga. Terjadi pembangunan di segala bidang kehidupan, kemakmuran relatif merdeka di seluruh Indonesia. Saat itu Presiden Soeharto mendapat gelar Bapak Pembangunan Indonesia. Namun, dukungan besar rakyat kemudian disalahgunakan Presiden Soeharto untuk mengukuhkan kekuasaannya. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa Orde Baru diantaranya adalah yang pertama, dibatasi kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pada saat banyak sekali surat kabar atau majalah yang dicabut surat izin penerbitnya dengan alasan telah memberitakan peristiwa-peristiwa yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah, dengan beberapa aktivis politik atau wartawan yang diberitakan hilang atau ditangkap setelah menyuarakan aspirasi-aspirasinya. Yang kedua, pada masa itu juga dibatasi kebebasan berpolitik. Saat itu hanya diperbolehkan 3 partai politik saja, yaitu Partai Persatuan Pembangunan atau PPP, Golongan Karya atau Golkar, dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI. Penyimpangan lainnya adalah munculnya beberapa peristiwa penyelenggaraan hak asasi manusia seperti kasus Tanjung Priok, Marsina, kasus wartawan Udin, dan lain-lain. Penyimpangan selanjutnya terjadi pada masa Orde Baru. Maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN di pemerintah Orde Baru jauh dari kata bersih dan sungguh merugikan rakyat. Salah satunya upaya korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan pemerintah pada saat itu adalah dengan membuat peraturan seperti keputusan presiden yang isinya ternyata hanya yang menguntungkan pihak pemerintah saja. Dari uraian tersebut bisa kita gambarkan bahwa pelaksanaan demokrasi Pancasila masih jauh dari harapan. Baik, kesimpulannya yang dapat saya ambil adalah bahwa dalam kondisi apapun bangsa Indonesia harus terus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Baiklah, itulah materi dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.